DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum MAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Forum MAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum MAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Forum MAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis.
Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum MAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Forum MAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum MAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Forum MAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup
cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Formapi Lukius Karus menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Formapi Lukius Karus menilai jenis tunjangan
tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Formapi Lukius Karus menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi.
Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Formapi, Lukius Karus menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Formapi, Lukius Karus menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi.
Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum MAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Forum MAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum MAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Forum MAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan.
Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Formapi, Lukius Karus menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Formapi, Lukius Karus menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September.
Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti FORMAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti FORMAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan.
Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti FORMAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti FORMAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan.
DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum MAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Forum MAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum MAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Forum MAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis.
Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum MAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Forum MAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum MAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Forum MAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup
cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Formapi, Lukius Karus menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Formapi, Lukius Karus menilai jenis tunjangan
tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya eksekusi tunjangan ini tidak jelas menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti FORMAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya eksekusi tunjangan ini tidak jelas menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi.
Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Formapi, Lukius Karus menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Formapi, Lukius Karus menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi.
Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti FORMAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti FORMAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan.
Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti FORMAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti FORMAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September.
Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum MAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Forum MAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum MAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Forum MAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan.
Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum MAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Forum MAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum MAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti Forum MAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan.
DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berdasarkan dokumen yang diterima, berikut rincian take home pay anggota DPR setelah ada pemangkasan. Meski telah diturunkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dinilai masih tinggi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau FORMAPI meminta DPR RI untuk melakukan evaluasi lagi. Diketahui setelah dilakukan pemangkasan, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI saat ini mencapai 65 juta per bulan. Angka ini didapat setelah DPR menghapus berbagai tunjangan, meliputi tunjangan perumahan 50 juta rupiah, kemudian biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Namun, peneliti FORMAPI, Lukius Karus, menilai jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Oleh karena itu, ia berharap DPR akan mengevaluasi tunjangan-tunjangan lain. Lukius lantas mempertanyakan alasan DPR yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan dan tunjangan lainnya secara tidak menyeluruh. Ia lantas menyoroti tunjangan komunikasi intensif senilai 20 juta rupiah per bulan. Padahal menurutnya, eksekusi tunjangan ini tidak jelas, menyusul banyak pihak yang merasa DPR selama ini tidak cukup aspiratif. Selain itu, ia juga menyoroti tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan yang bernilai fantastis. Lukius heran lantaran dua tunjangan itu dinilai memiliki makna yang sama, namun dibuat menjadi dua jenis tunjangan. DPR RI resmi memangkas besaran tunjangan yang diterima para anggotanya seusai diprotes besar-besaran oleh publik. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan salah satu yang dipangkas adalah tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. Keputusan itu disampaikan Dasko saat menjawab 17+8 tuntutan rakyat pada Jumat 5 September. Adapun sebelumnya, total penghasilan anggota DPR dilaporkan mencapai hampir 230 juta rupiah per bulan. Namun setelah mendapatkan protes besar-besaran dari publik, kini penghasilan DPR turun signifikan menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Selain tunjangan perumahan, DPR juga menghilangkan sejumlah tunjangan lain seperti listrik, telepon, dan transportasi. Dengan demikian, take home pay anggota DPR kini jauh lebih rendah dibandingkan dengan